Saudara, polisi kembali menangkap dua anggota Khilafatul Muslimin di Lampung. Sempat terjadi kericuhan saat polisi ingin membawa dua orang yang ditangkap. Kericuhan sempat terjadi di luar kantor Khilafatul Muslimin, wilayah Teluk Betung, Bandar Lampung. Anggota Khilafatul Muslimin ini sempat melawan saat polisi dari Polda Metro Jaya dan Polda Lampung akan membawa dua rekan mereka untuk diperiksa. Polisi meminta anggota Khilafatul Muslimin taat aturan hingga akhirnya situasi kondusif. Dua anggota Khilafatul Muslimin yang ditangkap merupakan pengembangan penangkapan pimpinan mereka sebelumnya, Abdul Qadir Hasan Baraja. Ya, intinya ini dua tokoh penting ya, pejabat penting di organisasi massa ini, dan kita pemeriksaannya berkesinambungan. Ya, nanti ada delik-delik baru kami akan sampaikan pada saat rilis dicatat. Sebelumnya, polisi juga menangkap dua pengurus Khilafatul Muslimin di Klaten, Jawa Tengah, serta sejumlah pengurus Khilafatul Muslimin lainnya di wilayah Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi penangkapan sejumlah tokoh Khilafatul Muslimin yang ada di wilayahnya. Ganjar menilai pihak berwenang bergerak cepat setelah kejadian konvoi pendukung khilafah di Brebes beberapa waktu lalu. Saya komunikasi sama kepolisian dan kemudian direspon dengan cepat. Ada di Brebes, ada di Klaten ya. Kalau tidak salah Tegal itu juga cukup bagus di awal, sudah melarang lebih dulu. Tapi tidak hanya sekedar itu saja, menurut saya ada kewajiban dari pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada mereka. Agar mereka kita ajak kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Proses penyelidikan kasus Ormas Khilafatul Muslimin saat ini terus dilakukan. Setelah menangkap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja, kali ini tim gabungan di Reskrim Polda Metro Jaya menangkap dua tokoh penting di Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung. Selain menangkap dua tokoh Khilafatul Muslimin, polisi juga menggeledah kantor pusat Khilafatul Muslimin di Lampung. Dalam penggeledahan itu, polisi membawa sejumlah barang bukti dari kantor Khilafatul Muslimin. Di antaranya sejumlah dokumen dan uang miliaran rupiah. Uang itu diduga sebagai dana operasional Khilafatul Muslimin. Melakukan penggeledahan terhadap operasionalisasi daripada ormas ini, dan kita menyita uang yang diduga uang operasional miliaran jumlahnya. Sebelumnya, pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja ditangkap atas dugaan makar dan penyebaran berita bohong pada Selasa lalu. Saat itu, polisi menemukan sejumlah buku terkait ISIS dan NII di kantor pusat Khilafatul Muslimin. Temuan barang bukti itu kini didalami penyidik terkait paham ajaran yang rutin disebarkan oleh Khilafatul Muslimin. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi menemukan uang miliaran rupiah dalam penggeledahan di kantor pusat Khilafatul Muslimin di Lampung. Sejauh mana pihak otoritas mengetahui asal-usul dan peruntukan dana miliaran rupiah di kantor Khilafatul Muslimin itu? Untuk membahasnya sudah bergabung di Kompas Malam Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Ahmad Turwahid. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Ahmad. Selamat malam, Assalamualaikum, salam sehat untuk kita semuanya. Mas Ahmad, miliaran rupiah yang disita oleh pihak kepolisian, sejauh mana BNPT ikut terlibat menelusuri aliran dana ini? Yang pertama, penanganan kasus Khilafatul Muslimin ya, yang terkait Amir atau pimpinannya Abdul Qadir Hasan Baraja ini masih menjadi ranah polisi umum. Dalam hal ini Dirkrim Polda Metro Jaya, di mana penerapannya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas, termasuk juga Undang-Undang tentang Pidana Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan kemungkinan dikembangkan ke pidana-pidana lainnya, sehingga belum masuk ke ranah penanganan tindak pidana terorisme. Sementara yang kedua,
terkait dengan pendanaan, memang selama ini Khilafatul Muslimin ini memiliki baitul mal tersendiri dan penggalangan dananya dilakukan melalui infak jamaah atau ikhwan di antara mereka, termasuk juga menggalang dana masyarakat lokal maupun wilayah daerah di mana ada cabang-cabang di wilayah-wilayah di Indonesia. Dan ada prosentasenya masing-masing wilayah untuk setor atau mengirimkan ke pusat, sehingga tidak heran kalau yang disita di samping beberapa dokumen juga uang miliaran rupiah tersebut. Iya, Mas Ahmad, dari banyaknya uang yang dimiliki oleh Khilafatul Muslimin, ini apakah menjadi bukti ataupun indikasi banyaknya anggota Khilafatul Muslimin di Indonesia? Sesuai dengan keterangan dari beberapa tersangka maupun laporan-laporan dari hasil intelijen, ya, memang cukup besar jamaah ini. Seperti yang di Jakarta saja beberapa waktu yang lalu hasil pemeriksaan dari pimpinan wilayah di Jakarta itu menyebutkan 20.000. Belum lagi di wilayah-wilayah lain. Nah, ini masih kita update data tentang para ikhwan, pengikut ataupun simpatisannya. Baik, Mas Ahmad, kita sudah berpengalaman dengan NII dan juga HTI yang sudah dibubarkan. Lalu apakah ormas-ormas sejenis ini juga menjadi pantauan oleh pihak BNPT, Mas Ahmad? Oh, pasti. Jadi kalau kita berbicara tentang radikalisme dan terorisme, itu kita jangan melihat dari aspek hilirnya saja, yaitu tindakan terorismenya saja. Karena tindakan atau aksi terorisme itu bukan tujuan, tetapi itu salah satu strategi mereka. Ya, di samping sebenarnya mereka sudah mengembangkan tidak hanya strategi kombatan atau perang, tetapi juga sudah mengembangkan ke strategi tamkin, yaitu melalui dakwah ataupun pendidikan, melalui sosial dan kemanusiaan. Kemudian juga ada secara terselubung ataupun ini meskipun anti demokrasi, tetapi mereka dalam rangka takiyah, ya mereka juga masuk ke berbagai lini masyarakat ataupun partai-partai politik, ya. Ini yang harus kita waspadai, sehingga genealogi maupun historical daripada Khilafatul Muslimin ini kan jelas, yaitu DITII yang notabene adalah pemberontak, kemudian yang bersangkutan dalam hal ini amirnya Abdul Qadir Hasan Baraja sendiri kan pernah mendirikan Darul Islam atau NII di Lampung di tahun 1970. Di samping yang bersangkutan juga residipis kasus terorisme, ya, 2 kali ditahan. Yang pertama 1979 terkait kasus teror Warman sehingga divonis 3 tahun, kemudian yang kedua tahun 1985 terkait kasus pengeboman di Jawa Timur dan Candi Borobudur Jawa Tengah sehingga divonis 13 tahun penjara. Baru 1997 yang bersangkutan mendirikan Khilafatul Muslimin. Baik. Kami selalu monitor, selalu memantau perkembangannya, ya. Mas Ahmad, ada uang miliaran rupiah yang dimiliki ormas yang punya latar belakang pimpinan seperti itu. Dari kacamata BNPT, apakah dana tersebut digunakan untuk tujuan tertentu? Khilafatul Muslimin belum masuk dalam DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme, sehingga masih dikategorikan sebagai organisasi radikal atau radikalisme. Kenapa? Karena memang pahamnya khilafah, ya, ideologinya khilafah dan pahamnya takfiri. Takfiri di sini maknanya mengkafirkan tidak hanya mereka yang beda agama, tetapi sesama agama, beda kelompok, beda paham juga dikafir-kafirkan, termasuk mengkafirkan negara ini. Nah, wujud bahwa yang bersangkutan ataupun organisasi ini cenderung insubordinasi terhadap ketentuan ataupun aturan yang ada di negara ini, yaitu organisasi ini kan tidak didaftarkan, baik itu ke Kemenkumham ataupun ke Kementerian Dalam Negeri. Itu sebagai strategi mereka supaya tidak dibubarkan organisasinya, begitu.
Kalau untuk aliran dananya seperti apa, Mas Ahmad? Apakah sudah ada penelusuran dari BNPT? Kami selalu monitor dan selalu mengkoordinasikan dengan para penyidik untuk apakah nanti juga disalurkan ke jaringan teror ataupun ke jaringan kelompok radikalisme yang lainnya. Ini masih kami dalami terus, mohon bersabar dan mohon doanya supaya bisa tuntas untuk pengungkapan ini. Kami selalu memantau dan mengkoordinasikan. Meskipun penanganan kasus ini belum dalam ranah kasus terorisme, masih pidana umum, yaitu tentang ormas ataupun tentang Undang-Undang Nomor 1 1946 pasal tentang pemberitaan bohong ataupun kabar bohong yang membuat resah di masyarakat ya. Dan insya Allah akan dikembangkan ya, beberapa tersangka mungkin ada yang terlibat di dalam Undang-Undang ITE ya. Baik, tapi kan Khilafatul Muslimin ini sudah berdiri cukup lama, lebih dari 20 tahun, Mas Ahmad. Lalu uang ini digunakan biasanya untuk apa? Informasi yang beredar di BNPT. Yang pertama, uang itu digunakan untuk operasional mereka, termasuk juga untuk penggajian para pengurus dan lain sebagainya. Yang harus dipahami bahwa kelompok ini kan berpaham atau berideologi khilafah, yaitu sejatinya adalah gerakan politik dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama yang endingnya ingin mengambil alih kekuasaan dan ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah, termasuk mengganti sistem negara dengan sistem agama menurut versi mereka. Sehingga kalau ada yang meragukan kecil kemungkinan untuk melakukan aksi teror, memang untuk kelompok radikalisme dan terorisme itu kan tujuan utamanya bukan teror atau aksi teror, bahwa aksi terornya salah satu strategi saja. Oke, kita tunggu apa hasil penyidikan dari pihak Polda Metro Jaya terkait kasus ini dan juga penemuan ataupun aliran dana uang ini. Terima kasih. Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan BNPT sudah bergabung di Kompas Malam.